selamat datang di video pembelajaran Sistem Basis Data bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari video yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar basis data. Baiklah, mulai dari komponen basis data ya. Jadi dalam basis data sebenarnya ada 3 komponen basis data, yaitu ada yang namanya DDL, yang kita kenal adalah namanya Data Definition Language, kemudian ada DML, Data Manipulation Language, kemudian ada DCL, Data Control Language. Nah, untuk DDL, nah ini adalah Data Definition Language. Sebenarnya DDL ini suatu perintah ya, biasanya pada SQL, dan untuk menggambarkan desain dari database ya. Nah, secara menyeluruh. Nah, selain itu juga DDL ini bisa digunakan untuk misalnya saya ingin membuat tabel baru, misalnya saya ingin membuat indeks, kemudian saya ingin mengubah tabel, kemudian ingin menentukan struktur penyimpanan tabelnya. Nah, jadi yang terkait dengan DDL ini, nah, ada yang namanya create, drop, alter, rename, truncat. Itu adalah bahasa dari DDL-nya ya. Nah, untuk perintah create, nah ini digunakan untuk membuat ya, baik itu ingin membuat database baru, misalnya create database, kemudian create function, misalkan untuk membuat fungsi dari database, kemudian create index, misalkan ingin membuat indeks pada database, create procedure, nah misalkan ingin membuat prosedur pada database, kemudian create table, nah misalkan ingin membuat tabel baru pada database, atau create trigger, nah yang berfungsi misalkan kita ingin membuat trigger pada database. Nah, itu contoh-contoh dari create ya. Kemudian misalnya drop, misalkan drop database, saya ingin menghapus database. Kemudian ada drop table, misalkan ingin menghapus table. Kemudian alter, misalkan kalau kita ingin merubah ya, misalkan struktur dari sebuah tabel, itu menggunakan alter. Kemudian rename, misalnya kalau ingin merubah nama objek atau merubah nama table misalkan. Kemudian truncat, misalkan ingin mengosongkan isi dari suatu table misalnya. Itulah DDL. Nah, ini nanti akan digunakan ketika kita masuk ke bahasan SQL. Nah, kemudian DML, nah Data Manipulation Language. Nah, ini merupakan bahasa basis data ya. Dan bisa pada SQL juga ini pasti akan menemukan yang namanya DML ya. Jadi DML ini bentuk bahasa basis data untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada satu basis data. Nah, manipulasi data pada database ini bisa berupa misalnya penyisipan ya, penyisipan atau yang kita kenal adalah insert ya. Insert misalnya untuk menambah data baru ya, atau penambah data baru kepada table ya di dalam satu basis data. Misalnya kemudian ingin menghapus atau penghapusan data pada tabel ya, atau pada suatu file dalam satu basis data, nah kita menggunakan yang namanya delete ya. Nah, misalkan delete ini berfungsi untuk menghapus data ya. Kemudian pengubahan data, mengubah data dalam satu basis data, misalnya menggunakan update ya. Nah, update jadi berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada. Kemudian misalnya untuk menelusuri ya data pada suatu table di dalam suatu basis data, kita bisa menggunakan select. Nah, inilah biasanya select ini perintah yang sering digunakan pada SQL ya. Nah, sehingga ya kadang-kadang istilah query ini dirujukan pada perintah select. Nah, jadi select ini nantinya digunakan untuk menampilkan data dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Jadi bisa digunakan menampilkan beberapa data ya dari beberapa tabel, maksudnya jadi menampilkan data dari beberapa tabel. Jadi pada level fisik ya, kita harus mendefinisikan suatu algoritma yang memungkinkan pengaksesan yang efisien terhadap data. Pada level yang lebih tinggi yang dipentingkan gitu. Oke, itu adalah untuk DML ya. Nah, ada 2 jenis DML. Nah, ada
yang jenis untuk prosedural dan non prosedural. Nah, apa bedanya di sini ya? Jadi kalau prosedural ini yaitu mensyaratkan pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi DML prosedural, nah ini menghendaki si pengguna untuk menspesifikasikan data yang diperlukan, nah, dan cara untuk mendapatkan data tersebut. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggabungkan bahasa pemrograman yang mampu mengakses basis data, misalnya apa? PHP, ya, kemudian ada bahasa Java, C++. Nah, itu prosedural, ya. Kemudian non prosedural. Nah, non prosedural ini yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi kalau non prosedural ini bisa dikatakan sebagai DML deklaratif, ya, yang menghendaki pengguna untuk menspesifikasikan data yang diperlukan tanpa harus menspesifikasikan cara mendapatkannya, ya. Misalnya kayak SQL itu adalah yang termasuk ke dalam suatu non prosedural SQL-nya. Nah, kita lihat contohnya. Ya, di sini ada contoh dari DML yang menggunakan yang namanya data yang secara prosedural, ya. Jadi cirinya data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengambil data tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur bahasa pemrograman menggunakan bahasa Java, di mana di dalam bahasa pemrograman tersebut itu ada suatu perintah basis datanya. Nah, misalnya select bintang from mahasiswa ini adalah perintah bahasa basis datanya, di mana perintah tersebut ya disisipkan di dalam bahasa pemrograman Java, gitu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan DML prosedural, ya, berbeda dengan DML non prosedural. Nah, itu ya. Kalau DML non prosedural, nah ini digunakan untuk menyatakan data apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana data tersebut diambil, ya, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya. Nah, misalnya contoh dari DML non prosedural, misalkan select bla 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 bintang from, misalkan where itu, insert into value, update, kemudian set where, delete from where itu, ya. Ini adalah contoh perintah, ya, query, ya, nah, yang termasuk ke dalam prosedural seperti select, misalkan select bintang from mahasiswa where, misalkan ID sama dengan 212, misalkan. Itu adalah non proseduralnya, tapi berbeda dengan yang tadi, ya, yang prosedural, di mana si codingan si bahasa basis datanya itu ada di dalam bahasa pemrogramannya, seperti itu, ya. Makanya ini termasuk dalam prosedural DML, ya, misalkan menggunakan Java, C, PHP, dan lainnya, gitu. Nah, kemudian DCL, nah, data control language, ya. Nah, DCL ini merupakan bahasa basis data yang digunakan untuk mengendalikan, ya, kan ada kontrol, ya, mengendalikan database-nya atau basis data. Nah, jadi ini adalah peran penting, ya, untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna data yang akan diterima. Jadi nanti siapa saja yang diperbolehkan untuk melakukan hak akses, select, kemudian untuk menghapus, itu bisa diatur melalui bahasa DCL ini, ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya DCL ini bisa dikatakan sebagai subahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data, ya. Ya, jadi pengontrolan data dan server database-nya, misalkan manipulasi user, ya, data aksesnya privilege-nya, ya. Nah, misalnya yang termasuk ke dalam perintah DCL ini ada yang namanya grant atau revoke. Nah, grant ini perintah yang digunakan untuk memberikan hak izin akses oleh administrator. Nah, jadi si administrator inilah sebagai pemilik utama si server kepada user pengguna biasa. Nah, jadi menggunakan ada perintah grant ini, ya, jadi si yang namanya si administrator itu, ya, bisa memberikan hak akses oleh administrator. Jadi apa yang diperbolehkan kepada si user ini, ya, nah, itu melalui perintah grant. Kebalikannya ini adalah revoke. Nah, revoke ini perintah yang memiliki kegunaan, ya, untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user administrator. Ini, ya. Nah, ini adalah DCL. Misalkan kayak gini, ya, kalau perintah grant, ya. Misalkan untuk memberikan hak akses oleh si admin ke salah satu usernya atau si penggunanya, misalnya hak akses untuk membuat create, kemudian select, ya, jadi si user tersebut dia hanya
bisa ya membuat dan mengambil data seperti itu. Jadi tergantung apa yang diberikan, yang bisa apa saja sih perintah yang diperbolehkan oleh si administrator itu kan. Revoke. Nah, misalkan si administrator ini mencabut kembali ya perintah untuk select. Jadi si user ini nggak bisa melakukan select ya. Nah, misalnya di awalnya si administrator itu memberikan perintah grant yang dimana grantnya ini adalah misalkan untuk membuat database create dan menampilkan select ya. Kemudian di revoke ya si create-nya. Berarti si user tersebut hanya bisa select saja seperti itu. Ya, di revoke itu jadi misalkan di revoke ya mencabut hak akses untuk perintah create-nya. Sedangkan select-nya enggak, berarti si user ini hanya bisa melakukan perintah select aja seperti itu, select. Oke, ya itu untuk TCL. Nah, kemudian jenis-jenis basis data. Ya. Oke, jadi jenis-jenis basis data ini ada basis data perusahaan. Ya, jadi basis data perusahaan ini adalah sekumpulan data ya, informasi yang terkait dengan perusahaan. Jadi dilihat dari isi datanya yang terkait dengan sekumpulan informasi ya yang terkait dengan perusahaan. Ya, misalnya data pegawai, data penjualan, data produksi ya. Nah, pada data basis perusahaan ya ini perlu dikelola dengan cermat sebab kegunaannya ini menyangkut kepentingan perusahaan yang melibatkan berbagai pihak. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini biasanya telah menyiapkan alat proteksi, jadi ada security-nya ya untuk melindungi basis data ya supaya ya tidak bisa diretas ya dari orang yang tidak bertanggung jawab itu. Oke. Nah, jadi biasanya kalau basis data yang biasanya berisi ya terkait dengan data perusahaan ya di mana penggunanya ini adalah stakeholder yang terkait dengan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, makanya ini wajib dilakukan suatu proteksi ya atau security-nya ya, supaya data tersebut aman. Nah, biasanya basis data perusahaan ini disimpan di dalam hard disk server ya di mana datanya ini bisa diakses oleh misalnya komputer klien, misalnya basis data perusahaan yang terdiri dari tabel karyawan, penjualan, supplier, produksi dan lainnya saling berrelasi, ya saling berrelasi, saling keterkaitan. Dan datanya pun ya ini banyak digunakan oleh stakeholder yang terkait dengan basis data perusahaan. Ya. Nah, kemudian basis data individu. Kalau basis data individu ini lebih sederhana daripada basis data milik perusahaan. Dari basis data individu ini merupakan kumpulan data yang dimiliki oleh hanya perorangan saja. Ya, biasanya disimpan dalam media penyimpanan individu saja, jadi seperti satu harddisk dalam PC atau misalkan dalam satu flash disk. Ya. Di segi kompleksitasnya, jadi basis data individu ini lebih sederhana ya, di mana penyimpannya kan hanya di dalam PC saja, ya dalam PC pribadi saja. Biasanya kan kurang memberikan keamanan ya. Lagian ngapain juga sih? Memang ada data yang penting gitu misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi biasanya kurang dipikirkan ya segi keamanannya karena peluang diretasnya juga lebih kecil ya dibandingkan dengan sebuah perusahaan. Apalagi misalkan tidak dipublikasikan ya si datanya itu, misalkan tidak di upload ke hosting misalnya atau tidak di online kan misalkan gitu, dia hanya personal aja gitu misalkan, itu kan setidaknya kan dari segi privasinya kan lebih privasi gitu ya itunya, jadi lebih bersifat pribadi di datanya misalkan. Atau misalkan hanya kalangan tertentu saja ya misalkan data ini di sini. Tuh, misalkan untuk teman data tersebut atau misalkan untuk saya pribadi misalkan seperti itu. Nah, kemudian basis data publik. Nah, kalau basis data publik, nah ini pengertian basis data publik ini ya, jadi sifatnya bebas. Yang dikatakan bebas, nah, sebab sekumpulan data ini dimiliki oleh publik atau masyarakat umum. Ya, sehingga ya yang mengaksesnya pun boleh siapa saja ya. Jadi biasanya kita pun ya bisa mengakses data tersebut ya, tanpa harus melakukan tanpa harus masuk ke dalam suatu security-nya ya misalkan, atau misalkan tanpa harus kita login dulu, atau misalkan atau kita bisa langsung login ya tetapi secara gratis misalkan seperti itu ya.
Jadi kalau basis data publik ini biasanya si media penyimpan datanya ini ya disimpan di dalam sebuah server yang bersifat terbuka ya dengan menggunakan jaringan internet. Jadi maksudnya bersifat publik ya. Jadi siapa saja bisa mengaksesnya. Ya, jadi tanpa harus kita masuk dulu ya ke beberapa poin-poin keamanannya misalnya itu. Nah, dengan demikian ini user dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja, misalkan ada internet ini contohnya. Contohnya yang biasa kita temukan ini basis data publik ini misalnya website, portal, blog yang bersifat bebas tapi ya, gitu. Karena mungkin ada beberapa website atau blog yang menerapkan aturan untuk melakukan misalkan pembayaran untuk mengakses data tersebut. Misalkan saya mau ingin ingin mengakses informasi tersebut tapi saya harus bayar, kemudian saya harus login. Nah, itu beda lagi ya. Tapi kalau misalkan ini yang bersifat publik ini yaitu jadi kita bisa mengakses tanpa login gratis gitu. Jadi intinya bebas ya harinya ini ya, data publik ini sifatnya bebas. Nah, kemudian basis data terdistribusi. Nah, ini ya. Jadi basis data terdistribusi ini memiliki pengertian basis data sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di beberapa lokasi yang berbeda. Jadi terdistribusi ini jadi data tersebut, database tersebut ya ini terdapat di beberapa lokasi di mana database ini saling ya berelasi sebenarnya ya gitu. Nah, tapi data ini bisa diakses antara satu komputer dengan komputer lain yang terhubung dengan internet misalnya itu. Nah, jadi sebenarnya ya bedanya dengan basis data publik ya kalau terdistribusi ini dari segi pengaksesan data basis terdistribusi hanya dapat dilakukan oleh komputer-komputer yang memiliki hak akses saja. Jadi nggak sembarang orang ya. Nah, hak akses tersebut ini berupa sistem aplikasi yang memiliki sistem pengamanan misalnya. Nah, yang diberikan nah yang diberikan ke si pengguna komputer oleh si pemilik jaringan datanya ya. Nah, jadi ya meskipun menggunakan jaringan internet ini tidak semua orang ini bisa mengaksesnya. Jadi hanya pengguna-pengguna yang tertentu saja yang diperbolehkan. Nah, misalkan gini ya. Misalnya adalah data basis misalkan basis data bank. Nah, ini memiliki cabang-cabang yang saling terintegrasi. Nah, jadi ini gak sembarang orang ya yang bisa mengakses. Ya, seperti itu misalnya. Nah, itulah jadi cirinya ya. Jadi si database-nya ini berada di lokasi yang saling berbeda-beda ya. Nah, dan basis data tersebut saling berelasi. Nah, diakses oleh beberapa komputer. Nah, namun tidak sembarang komputer, tapi komputer tersebut yang memiliki hak akses tertentu saja. Nah, biasanya ada sistem pengamanannya kalau dalam data distribusi. Ya. Kemudian sistem basis data. Nah, ini terdiri dari dua istilah yaitu sistem dan basis data. Kalau kita berbicara mengenai sistem ya, ini kan sistem ini adalah suatu kumpulan komponen ya yang saling berelasi ya satu dengan yang lainnya. Ya, yang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau basis data itu sendiri, nah ini kan merupakan suatu gudang data. Nah, jadi dalam maksud dari definisi basis data ini sebenarnya ya tidak dapat bergerak sendiri dan membutuhkan suatu aplikasi sebagai pengelolanya. Makanya ya gabungan dari basis data dan aplikasi ini akan menghasilkan suatu sistem. Nah, jadi bisa didefinisikan bahwa sistem basis data ini sistem yang terdiri dari ya koleksi data atau sekumpulan data yang saling berelasi beserta program-program untuk mengakses data tersebut atau untuk mengelola data tersebut. Itulah yang disebutkan sistem basis data. Tuh. Nah, kemudian komponen dari sistem basis data. Nah, komponen-komponen sistem basis data ini jadi antar komponen satu dengan yang lainnya ini saling berhubungan. Jadi gak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Nah, jadi yang dimaksud komponen sistem basis data itu mulai dari perangkat kerasnya, hardware-nya. Basis data ini bisa berfungsi kalau ada perangkat kerasnya. Ya, yaitu yang dimaksud dengan sistem komputer itu sendiri. Nah,
Nah, dalam sistem pengolahan basis data digital, perangkat utama sebagai pengolahan data adalah si komputernya. Nah, kemudian sistem operasi. Nah, sistem operasi ini ya perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputernya. Makanya database ini ya atau basis data ini ya dapat berjalan ya kalau sudah terinstall ya di dalam suatu sistem operasi. Jadi nggak bisa terpisahkan dengan yang namanya sistem operasi basis data itu ya, karena nggak bakal bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi ya, karena kalau namanya sistem operasi kan ini perangkat lunak yang bersifat opsional ya gitu. Jadi yang dimaksud dengan si opsional di sini yaitu memiliki fungsi ya untuk mengendalikan seluruh sumber daya serta melakukan operasi dasar pada sistem komputer ya. Nah, biasanya software sistem operasi ini harus kompatibel dan sesuai dengan software pengelola basis data yang digunakan. Belum tentu ya basis data dan aplikasi pengelola basis data ini ya kompatibel dengan sistem operasi. Makanya harus diketahui dulu ya, apakah kompatibel atau tidak ya. Ya. Tuh. Kemudian perangkat lunak. Nah, yang dimaksud dengan perangkat lunak di sini itu suatu aplikasi yang digunakan atau suatu program yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan basis data. Misalnya adalah suatu bahasa pemrograman C, bahasa Delphi, bahasa C++, PHP ya, di mana perangkat lunak bahasa pemrograman di sini itu akan diintegrasikan dengan yang namanya basis data nanti. Gitu. Nah, kemudian basis data lain. Nah, ini mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri. Itulah komponen berikutnya ya. Kemudian DBMS. Nah, ini ya, ini jangan sampai ketukar ya antara DBMS dengan database. Kalau DBMS ini adalah program aplikasi untuk mengelola basis datanya. Nah, jadi basis datanya itu misalnya kalau pada Microsoft Access kan basis data kan ada yang suatu file datanya gitu ya. Gitu. Kemudian Oracle itu adalah termasuk dalam DBMS. Nah, jadi sebenarnya kayak gini ya, untuk memasukkan suatu data ke dalam database atau sebaliknya misalnya mengambil atau misalkan mengubah itu diperlukan suatu perangkat lunak. Nah, itu yang disebut dengan DBMS itu Database Management System. Nah, DBMS inilah nantinya akan menerjemahkan ya suatu query atau berfungsi untuk mengontrol, memelihara dan mengakses data secara praktis dan efisien. Ya. Nah, kenapa? Karena DBMS ini tidak hanya merancang struktur data yang kompleks saja. Nah, tapi ya, juga bisa memberikan kemudahan pada user yang awam untuk menggunakan data tersebut ya tanpa harus misalkan mengetahui kompleksitas strukturnya. Itu. Nah, kemudian pemakai atau user. Nah, inilah pengguna yang terlibat dalam pengelolaan basis dan penggunaan basis data. Nah, jadi user yang dimaksud di sini adalah ya, jadi si pengguna yang terlibat ya dalam mengelola basis data atau penggunaan basis data. Atau bisa dikatakan ya orang yang memiliki otoritas untuk berinteraksi dengan yang namanya sistem database atau sistem basis data. Nah, user ini ya diklasifikasikan ada yang namanya database administrator, kemudian ada application programmer, kemudian ada sophisticated user, kemudian ada specialist user, kemudian ada type user. Nah, kalau database administrator, jadi si database adalah si pengguna ya yang menjadi pusat pengendali seluruh sistem database. Nah, jadi database administrator inilah yang memiliki wewenang untuk menentukan pola dari struktur database, kemudian memodifikasinya, kemudian membagi tugas pengolahan dan lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian ya si pemakai di sini juga ya bisa dikatakan misalnya application programmer. Jadi application programmer ini user yang membuat program aplikasi untuk berinteraksi dengan suatu sistem atau
mengakses database dengan cara memanggil bahasa pemrograman tertentu, misalnya menggunakan bahasa PHP, bahasa Java, ya, di mana bahasa pemrograman tersebut berfungsi untuk bagaimana cara menginput kemudian mengakses ke database-nya. Ya. Kemudian sophisticated user. Nah, inilah user yang melakukan suatu permintaan atau request untuk berinteraksi dengan suatu sistem dalam bentuk bahasa query database. Misalnya ya, misalkan menggunakan Microsoft Access, SQL dan lainnya itu. Kemudian specialist user. Specialist user, jadi ini merupakan ya si pengguna, ya, pengguna basis data yang menulis aplikasi database ya, tapi tidak untuk pemrosesan data secara tradisional, melainkan untuk keperluan khusus, misalnya pengolahan citra, misalkan, kemudian untuk aplikasi artificial intelligence, ya, misalkan seperti itu. Jadi ini special user. Kemudian native user ini adalah yang dikatakan sebagai user umum. Jadi ini tidak memerlukan keahlian, ya. Jadi si native user yaitu tidak memerlukan keahlian khusus dalam pemrograman. Jadi cukup menjalankan aplikasi yang tersedia dan berinteraksi dengan si database-nya gitu. Nah, jadi itulah ya pengguna yang atau si user yang menggunakan basis data. Nah, jadi kalau kita lihat ya seperti ini. Nah, jadi komponen dari basis data kan ada yang namanya user atau si programmernya itu sendiri. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya jenis-jenis usernya. Kemudian dalam sistem basis data itu kan terdiri dari yang namanya database dan program aplikasinya. Nah, program aplikasi ini kan biasanya program pendukungnya ya, di mana misalnya program bahasa pemrograman ya, atau aplikasi bahasa pemrogramannya misalnya. Kemudian ada yang namanya sistem manajemen basis data DBMS kayak gitu. Nah, DBMS inilah yang nanti yang langsung terhubung dengan yang namanya basis data. Nah, kemudian sistem manajemen basis data. Jadi sistem manajemen basis data ini merupakan suatu perantara ya, atau sebagai penghubung antara si user dengan basis data. Nah, untuk dapat berinteraksi dengan sistem manajemen basis data atau DBMS atau database management system, sama aja ya. Nah, perlu menggunakan suatu bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS atau database management system. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa DBMS ini suatu pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada satu komputer. DBMS atau database management ini merupakan perangkat lunak. Nah, perlu ditekankan. Jadi bentuknya seperti apa sih DBMS ini? Yaitu perangkat lunak ya, yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Misalnya apa? Nah, contoh dari sebuah DBMS ini misalnya MySQL, Oracle, Access, nah, Microsoft SQL Server itu adalah DBMS, database management system. Kita bisa menginput data, melakukan query, ya misalkan insert data, kemudian mengubah data. Itu karena ada yang namanya suatu DBMS, database management system, itu ada pengelolanya, ya, software pengelolanya. Gitu. Nah, jadi database management system ini adalah suatu aplikasi ya, yang dipakai untuk bangun basis data ya, atau sebagai penghubung antara user dengan basis data untuk melakukan pengelolaan database-nya gitu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan apakah DBMS dengan database itu sama? Beda ya. DBMS itu pengelolaannya apa, software pengelolaannya ya. Nah, database itu adalah yang dikelolanya gitu. Nah, kemudian komponen-komponen ya, fungsional ya, penyusun dari si DBMS. Jadi dalam DBMS ini ya ada satu komponen fungsional, ada yang namanya DML recompiler. Nah, jadi DML recompiler ini ya berfungsi ya untuk mengkonversi pernyataan DML, data manipulation language ya, misalkan insert, select, misalkan pernyataan misalkan seperti itu kalau dalam bahasa basis data. Nah, jadi pernyataan tersebut yaitu dimasukkan di dalam suatu program aplikasi ke dalam pemanggilan prosedur normal di dalam bahasa induknya.
Nah, precompiler ini harus berinteraksi dengan query prosesor untuk membuat kode-kode yang diperlukan. Gitu. Nah, kemudian ya query processor. Nah, query processor ini berfungsi untuk menerjemahkan pernyataan-pernyataan bahasa query ya ke dalam suatu instruksi low level yang dimengerti oleh database manager. Nah, jadi query processor ini adalah yang menerjemahkan ya supaya pernyataan bahasa query tersebut ya uh, dimengerti oleh si database manager tersebut. Nah, okay. Nah, kemudian DDL compiler, kalau DDL compiler ini berfungsi untuk mengkonversi pernyataan data definition language ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata ya. Di metadata itu data yang mengenai data. Ya, kalau saya sedikit mengulas ya mengenai metadata ya. Jadi metadata ini biasa didefinisikan sebagai data tentang data saja gitu ya. Jadi metadata ini misalkan mendeskripsi isi, ya, kualitas, kondisi, karakteristik lain yang mengenai suatu data yang ditulis misalnya dengan format standar. Nah, untuk memahami mengenai metadata, misalkan analogi seperti ini ya. Misalkan di dalam foto ya, misalkan kita menggunakan kamera digital ya. Jadi dalam foto tersebut misalkan pasti nanti akan tersimpan ya suatu informasi ya mengenai tanggal foto tersebut itu diambil, kemudian jenis kameranya itu menggunakan apa ya, kemudian lokasinya ya tempat diambil fotonya atau geolocationnya, kemudian eh, resolusi dari foto tersebut. Ya, jadi analoginya seperti itu. Jadi metadata ini memiliki fungsi yang sama seperti kayak katalog ya, yaitu untuk mengidentifikasi suatu data itu. Ya, ini kalau ngomong mengenai metadata ya. Nah, kemudian selain DDL compiler yaitu ada database manager. Nah, database manager inilah ya yang menyediakan suatu interface penghubung antara data low level yang disimpan di dalam basis data dengan program aplikasi dan query yang dikirimkan ke sistem. Gitu. Nah, itu ya. Ya, sederhana ya, database manager ini memiliki tugas ya dapat menguji eksternal dan menerima query serta konseptual skemanya ya untuk dapat menentukan apakah record data tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Seperti itu. Ini database manajernya. Nah. Kemudian file manager. Ya. Nah, file manager ini adalah mengelola ruang di dalam suatu disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang disimpan di dalam suatu disk. Nah, bisa dikatakan juga ya file manager ini adalah komponen yang dapat mengelola ruang yang ada pada disk ya, dan juga pada sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah informasi yang telah disimpan pada sebuah disk. Itu file manager. Nah, kemudian DML compiler. Nah, jadi ada precompiler, ada compilernya. Kalau compilernya di sini adalah komponen yang dapat mengkonversi sebuah perintah dari DML dan DML yang nantinya akan ditambahkan ke sebuah program aplikasi ke pemain prosedur ya normal pada bahasa induknya, gitu ya. Nah, bisa dikatakan DML compiler ini adalah komponen dari DBMS yang dapat merubah perintah ya dari DML embed ya ke dalam sebuah program aplikasi pada bentuk-bentuk fungsi, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi dalam satu komponen fungsi dari DBMS di sini ada fungsi query prosesornya ya, kemudian DDL compilernya, kemudian ada database manajernya, kemudian file manajernya, kemudian ada application programnya atau object code-nya, kemudian ada DML file compilernya gitu. Nah, ini saling berelasi ya atas satu komponen fungsi tersebut ya. Nah, di mana DBMS ini nantilah akan mengakses ya suatu database dan mengelola database gitu. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu tujuan dari DBMS di sini adalah memberikan tampilan kepada pengguna dalam hal menyampaikan data. Nah, untuk itu dalam DBMS ini terdapat level abstraksi data. Nah, jadi level abstraksi data, nah ini berfungsi untuk menyembunyikan detail atau kompleksitasnya basis data. Jadi
seperti misalnya bagaimana data tersebut disimpan dan diolah. Jadi seperti itu ya. Ini ada 3 level ya. Dan di sini ada 3 level, yaitu ada level view, ada level logic, dan ada level fisik. Nah, kalau level fisik ya itu level abstraksi data yang paling rendah ya. Jadi ini menggambarkan ya bagaimana data itu disimpan dalam kondisi sebenarnya ya, karena di dalam level fisik kompleksnya ya, kompleksitasnya ini sangat kompleks ya, karena struktur datanya dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian level fisik ini menjelaskan secara detail bagaimana data disimpan seperti ya, dan kondisi sebenarnya ya, dan diorganisasikan secara fisik atau aktual. Jadi pada level fisik ya, struktur data yang diperlukan itu digambarkan secara rinci ya. Tuh. Makanya kalau di level fisik ini ya bersifat teknis ya, dan lebih berorientasi pada suatu mesin ya, atau berkaitan dengan organisasi berkas database-nya atau file database-nya kalau di level fisik ini. Nah, kalau level logic atau yang kita kenal adalah level konseptual. Nah, ini menggambarkan ya data apa yang disimpan di dalam database dan menjelaskan bagaimana hubungan antar data secara keseluruhan. Nah, seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa misalnya ini ada data mahasiswa disimpan di dalam satu tabel mahasiswa, kemudian misalnya tabel KRS, kemudian tabel transkrip dan lainnya. Nah, biasanya ya, level konseptual ini dipakai oleh si orang database administrator, biasanya sih seperti itu. Kemudian level view. Nah, kalau level view, nah ini merupakan level yang paling tertinggi. Dia hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan database yang sesuai dengan kebutuhan si pengguna saja gitu. Misalkan ya bagian keuangan hanya membutuhkan data keuangan, atau misalkan bagian umum ya hanya membutuhkan ya data dosen misalkan, atau bagian kemahasiswaan membutuhkan data mahasiswa. Jadi hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan database gitu. Jadi kalau pada level view ini ya jadi hanya menggambarkan ya sebagian saja dari keseluruhan database yang sesuai. Jadi tidak semua pengguna database ini membutuhkan seluruh informasi yang terdapat di dalam database. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan si pengguna saja ya. Jadi kalau misalkan untuk bagian gaji ya paling data gaji aja sih yang diperlukan dari keseluruhan database, di mana misalkan di dalam suatu database-nya itu ada isinya ada data gaji, ada data dosen, data mesin dan sebagainya. Jadi di bagian gaji tidak membutuhkan ya database misalkan mahasiswa itu. Jadi hanya data gaji aja seperti itu. Dan bagian umum misalkan hanya memerlukan bagian data dosen saja seperti itu. Ya. Udah level view. Nah, kemudian contoh-contoh dari sistem informasi data ini saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Jadi DBMS ini adalah suatu perangkat lunak ya untuk mengolah basis datanya. Nah, ini adalah aplikasinya atau perangkat lunak basis datanya, atau yang kita kenal adalah DBMS-nya, sistem informasi data. Itu ada yang namanya MySQL ya, ada PostgreSQL, MongoDB, Interbase, Microsoft SQL Server, Firebase ya. Kemudian Oracle. Nah, itu semuanya adalah sistem informasi data sebagai penghubung database-nya. Kita nggak bisa mengakses atau mengelola database tanpa adanya DBMS gitu. Taruhlah kalau misalkan ya ketika kita membuka suatu website ya, nah tentu saja kita membutuhkan suatu database server ya untuk untuk menampung berbagai macam informasi. Nah, berbagai macam data yang dibutuhkan oleh suatu website, misalnya kayak username, password, URL dan sejenisnya ya, itu ditampung dalam database dan kita bisa mengaksesnya ya, kita bisa mengquery-nya karena dibantu dengan yang namanya DBMS. Nah, contohnya di sini MySQL. Nah, MySQL inilah ya salah satu sistem DBMS yang bisa digunakan untuk mengolah data misalnya website misalnya ya. Biasanya sering digunakan adalah MySQL ya kalau misalkan kayak web portal. Nah, karena MySQL ini adalah DBMS yang open source dengan
dua bentuk lisensi, yaitu free software dan perangkat lunak berpemilikan yang penggunanya terbatas atau server ya. Jadi MySQL ini adalah database server yang gratis dengan lisensi ya GNU atau General Public License ya, sehingga dapat kita pakai untuk keperluan misalnya pribadi maupun komersial. Data kita tanpa harus membayar lisensi yang ada di MySQL. Makanya ini banyak digunakan ya ketika membangun suatu web portal. Taruhlah sederhananya ya, kita misalkan mau ingin mengakses misalkan suatu blog, di mana blog tersebut harus login dulu. Kita misalnya mendaftar ya, kemudian mengisi identitasnya, maka data tersebut akan disimpan di dalam satu MySQL ya, di dalam suatu database yang namanya database MySQL, sorry ya, database MySQL. Nah, di mana kenapa bisa disimpan ya, karena ada bantuan dari DBMS ya. Ya, makanya kalau kita misalkan ketika mau kita mengupload suatu program PHP ke hosting ya, nah pasti kan selain kita mengupload file PHP-nya kan perlu diupload juga ya file SQL-nya gitu ya. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut ya, bisa mengelola SQL-nya karena di dalam suatu server tersebut sudah terinstall DBMS-nya, itu MySQL itu ya. Nah, jadi MySQL ini sebenarnya adalah masuk ke dalam suatu jenis RDBMS ya, Relational Database Management System ya. Ya, betul. Nah, jadi di dalam suatu MySQL ini ada sebuah database yang terdapat satu atau beberapa tabel. Seperti itu. Nah, kemudian PostgreSQL. Nah, atau kita kenal biasanya Postgres ya. Nah, ini sistem pengelolaan basis data relasional atau RDBMS ya. Jadi fungsi utamanya ini adalah menyimpan data dengan aman dan mengembalikan data tersebut sebagai respon atas permintaan dari aplikasi perangkat lunak lainnya. Gitu. Nah, mengenai PostgreSQL, nah kita bisa menangani beban kerja mulai dari misalnya aplikasi mesin tunggal kecil sampai aplikasi internet yang besar dengan banyak pengguna bersamaan. Jadi, nah kalau pada macOS ya, PostgreSQL ini adalah basis data defaultnya ya pada macOS ya. Nah, kalau pada Microsoft Windows ya dan Linux ya, nah ini disediakan dalam sebagian besar distro ya kalau pada Linuxnya, dan juga pada Microsoft Windows juga ada ya sebenarnya ya PostgreSQL ini ya. Nah, jadi PostgreSQL ini adalah sebuah produk database relasional yang termasuk ke dalam kategori open source software. Nah, gitu. Kemudian MongoDB. Nah, MongoDB ini merupakan perangkat lunak basis data yang berorientasi pada dokumen cross-platform dan open source. Nah, jadi diklasifikasikan sebagai program basis data NoSQL. Ya. Jadi MongoDB ini menggunakan dokumen yang mirip dengan kayak skema JSON ya, gitu. Nah, kemudian pada database SQL bentuk tabel ya kalau pada SQL. Tapi kalau pada MongoDB ini data disimpan dalam bentuk suatu dokumen dengan format JSON ya. Tuh. Kemudian Oracle Database. Nah, kalau Oracle Database ini adalah sistem manajemen basis data relasional yang diproduksi dan dipasarkan oleh Oracle ya. Nah, jadi kalau menggunakan Oracle ya, nah database ini memiliki arsitektur relasional ya. Nah, itu ya, biasanya Oracle ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang global ya, yang mengelola data di area yang sangat luas. Kemudian interbase. Nah, kalau interbase ini adalah sistem manajemen basis data yang saat ini dikembangkan dan dipasarkan oleh kalau dulu tuh si Borland ya. Jadi bisa dikatakan ya interbase ini adalah Borland interbase ya. Jadi database transaksional yang ekonomis yang memiliki performa yang tinggi dan banyak digunakan oleh jutaan pengguna ya. Nah, kemudian dari segi dukungannya ya terhadap multiprosesor dan arsitekturnya ya, ini menjadikan sebuah pilihan ya yang tepat ya. Misalnya untuk digunakan aplikasi bisnis dengan kekuatan yang tinggi ya, karena kekuatannya itu yaitu misalkan kemudahan penggunaan, kemudian dukungan terhadap suatu platform
OS, misalkan bisa digunakan di Windows, Linux, Solaris dan lainnya gitu. Dan dukungan dengan pengembangan dalam satu lingkungan ya, misalnya Delphi, C++, Builder, misalkan Calyx gitu ya. Nah, gitu. Kemudian Firebird. Nah, oke. Okay. Nah, kalau Firebird ini adalah sistem manajemen basis data SQL relasional yang open source dan bisa berjalan di Linux ya, maupun di Microsoft Windows maupun di OS. Ya. Jadi basis data Firebird ini merupakan ya program open source ya dari Borland Interbase ya pada tahun 2000. Ya, gitu. Kemudian Microsoft SQL Server. Ini adalah sistem manajemen basis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, ya, ini sebagai server database ya. Microsoft SQL Server ini merupakan produk perangkat lunak yang fungsi utamanya untuk menyimpan, mengambil, mengubah atau misalkan intinya sih untuk mengelola data ya sesuai dengan permintaan aplikasi perangkat lunak lainnya ya, yang memungkinkan ya berjalan di komputer yang sama atau pada komputer lain ya, mulai jaringan internet maupun jaringan lokal seperti itu. Nah, oke, baiklah, sekian video pembelajaran konsep dasar basis data. Saya undur diri, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.